Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada pembelajaran kimia kelas 10 semester 2. Bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dimulai. Kali ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Mari kita mulai. Sebelumnya, mari kita lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa diharapkan dapat mendeskripsikan sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan hasil percobaan. Mari kita mulai membahasnya satu persatu. Apakah larutan itu? Adakah yang tahu apakah itu larutan? Ya, tepat sekali. Larutan adalah campuran yang homogen. Apakah yang dimaksud dengan campuran yang homogen? Campuran yang homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tersusun atau tercampur dengan sempurna. Campuran ini memiliki susunan zat yang sifatnya tunggal dengan bentuk fisik yang tidak dapat dibedakan. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Contoh larutan elektrolit antara lain adalah asam klorida, asam asetat, natrium hidroksida, larutan garam, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari larutan non-elektrolit adalah larutan gula, larutan urea, alkohol, dan lain-lain. Berdasarkan kekuatannya, larutan elektrolit dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat akan terionisasi sempurna, sedangkan larutan elektrolit lemah akan terionisasi sebagian. Sehingga elektrolit kuat akan lebih banyak menghasilkan ion-ion dibandingkan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit akan bisa menghantarkan arus listrik apabila dia menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas. Contoh dari elektrolit kuat adalah asam klorida, asam sulfat, dan garam magnesium klorida. Asam klorida akan terionisasi sempurna menghasilkan ion H positif dan Cl negatif. Sedangkan contoh dari elektrolit lemah adalah asam asetat. Asam asetat akan terionisasi sebagian menghasilkan ion CH3COO- dan ion H positif, dan ada sebagian dari CH3COOH yang tidak mengion. Sehingga elektrolit lemah akan menghasilkan ion yang lebih sedikit dibandingkan dengan elektrolit kuat. Untuk menguji suatu larutan, kita akan menggunakan alat yang disebut dengan alat uji elektrolit. Alat uji elektrolit ini terdiri atas dua buah elektroda, kabel penghubung, sumber daya, dan lampu indikator. Alat uji elektrolit akan terlihat dalam gambar sebagai berikut.
Ketika larutan elektrolit kuat diuji dengan alat uji elektrolit, maka akan didapatkan pengamatan nyala lampu yang terang dan terdapat banyak gelembung gas. Sedangkan pada elektrolit lemah, maka lampu indikator akan menyala redup atau mati dan didapatkan sedikit gelembung gas. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, maka pada alat uji elektrolit, lampu akan padam dan tidak didapatkan gelembung gas. Mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik? Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena larutan akan terionisasi menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas. Ion-ion akan menuju ke elektroda. Ion positif menuju elektroda negatif, sedangkan ion negatif menuju elektroda positif. Perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada alat uji elektrolit kuat akan terlihat menyalakan lampu yang sangat terang dan menghasilkan gelembung gas yang sangat banyak. Sedangkan elektrolit lemah, lampu akan terlihat redup atau mati dan menghasilkan gelembung gas yang sangat sedikit. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, karena larutan non-elektrolit tidak menghasilkan ion-ion, maka dia tidak akan menyalakan lampu indikator dan tidak menghasilkan gelembung gas. Demikianlah pembahasan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk lebih lengkapnya, lihat di buku paket Kimia kelas 10 pada pembahasan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.